Assalamualaikum. Ketemu lagi nih. Nah, sekarang ini aku mau update dari The Shetland Shawl yang sudah aku buat dari beberapa saat sebelumnya. Sempat tertunda beberapa saat karena melakukan hal yang lain. Ya, beginilah aku tuh suka bikin sesuatu. Nah, nanti kalau ada timbul ide yang lain yang sedang dikerjakan, ditunda dulu. Nah, ini sejauh ini sudah sampai ke row yang, kalau menurut catatan aku, ini catatan aku. Nah, di sini sudah terlihat di row ke 74 gitu. Sudah selesai row 74. Nah, sekarang kita akan mulai ke row 75 ya. Kita mulai row 75. Di sini row 75 disebutnya itu adalah row 75 knit 2, terus knit 2 together, lalu yarn over, knit 3 together, yarn over, knit 27 sebanyak 3 kali. Yang tadi yang di dalam kurung itu yaitu yarn over, knit 3 together, yarn over, knit 27 3 kali. Nah, itu dia pengulangannya. Jadi kita mulai di sini. Ini aku sudah mulai masuk memakai benang warna yang gabungan dari 2 ply benang warna gading dan 2 ply benang abu-abu. Waktu itu masuk ke benang warna ini di row ke berapa ya, kemarin awalnya aku tebak, aku kira-kira itu antara row 45, tapi ternyata itu row 50-an gitu deh baru mulai. Jadi kayaknya dari benang ini mungkin gak akan nyampe ke warna hijau nih, paling sampai ke abu-abunya yang solid abu-abunya nanti tuh yang 4 ply abu-abu. Mungkin ya, mudah-mudahan nanti adalah hijaunya mungkin di senternya nanti. Row 75 knit 2 knit 2 together, segitu aja dulu yang diingat. Knit 2 satu udah, lalu knit 2 together. Setelah knit 2 together, kadang-kadang suka bingung nih ngebacanya nih. Soalnya tulisannya tuh kan kecil, polanya tuh mirip-mirip semua kan ininya, perintahnya, jadi suka keloncat-loncat. Yarn over, knit 3 together. Terus yarn over, knit 27. 1 2 3 4
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nah, ini satu set. Nah, itu diulang 3 kali. Nah, ini kita lanjut ulang ya sampai ke nanti sampai ke batas. Lanjut ya. Nah, ini udah diulang 3 kali. Udah sampai hampir pinggir. Kemudian yarn over, knit 3 together, yarn over, knit 3 together. Kalau knit 3 together nih lumayan sedikit, harus hati-hati, apalagi ini benangnya playnya 4 kecil-kecil, kadang-kadang ada sebagian nggak ke pick up gitu. Nah, knit together, yarn over, lalu knit 2 together. Knit 2 together. Nah, kemudian knit 2. Kemudian knit 2, 1, 2. Nah, kita udah sampai di pinggir, di sudut. Tandanya ini beda ininya. Di samping memang polanya, tapi ini tanda ini. Nah, ini kita bikin sudutnya itu knit 1, yarn over, knit 2 together. Nah, setelah sudut ini sampai, kemudian kan kita akan lanjut ke sisi berikutnya. Sisi berikutnya itu sama seperti yang tadi kita, yaitu yang diawali oleh, nah ini pindahin dulu ininya, markernya, karena ini kan marker khusus untuk sudut. Nah, kita mulai lagi, knit 2, terus knit 2 together, kemudian yarn over, knit 3 together. Nah, ini pengulangan seperti ini dilanjutkan ke 3 sisi berikutnya dengan pengulangan pola yang sama. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ini udah selesai row-nya yang
75 tadi kan. Nah, udah selesai row 75. Nah, biasanya kan kalau dari untuk untuk border ini, waktu dari row 1 itu kan dia untuk row yang genap selalu knit semuanya. Nah, sekarang ini sama sih, knit juga, cuma di sini dihitungkan untuk satu sisi itu kan, ini ada 4 sisi nanti kan. Nah, untuk satu sisi dari persegi shawlnya itu jumlah knitnya itu adalah, kalau di sini tertulis 99. Nah, berarti kita ini akan knit semua 99 sampai ke batas ujung, maksudnya sampai ke batas sudut. Nah, kalau ingat dari awal aku mulai ini, yang sedikit aku robah polanya dari yang bolak-balik jadi keliling. Nah, jadi walaupun di sini tertulis knit 99 sampai ke batas sudut, nah berarti di sini aku tetap untuk row yang genap itu jadi purl, karena supaya nanti tampilannya itu sama. Nah, kita mulai kan dari, nah di sini kan dibilangnya 99. Nah, berarti aku mengakalinya supaya ngitungnya nanti enggak susah ngitungnya 11 sampai 99. Berarti nanti aku akan pindah-pindahkan ini marker-markernya itu aku akan hitungkan 20 stitches supaya gampang nanti kalau menemukan ada kesalahan. Nah, jadi kita nggak terlalu susah ngitung lagi dari awal lagi. Nah, jadi ini nanti akan aku bikin hitung 20, nanti aku taruh marker 20, taruh marker gitu. Nah, kan dibilang knit tadi kan. Nah, berarti di sini aku purl 1 2. Nah, ini markernya kan ada di sini karena pola sebelumnya kan ada awalnya knit 2 gitu kan. Nah, ini 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, kadang-kadang kayak seperti ini nih, takut terlepas, kadang-kadang terlepas sampai stitch di bawahnya 12 ya. Coba kita hitung lagi 1 2 3 4 5 6 ya, 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, ini kan 20 pertama aku taruh marker, jadi supaya nanti kalau nanti ada kesalahan mudah ngitungnya. Nah, ini kan berarti kita lanjut terus purl sampai ke batas sudut. Nah, kan kalau dibikin dia disuruhnya 99. Nah, sementara aku bikin markernya masing-masing 20, berarti yang terakhir tuh nanti cuman ada 19 gitu. Nah, lanjut seperti itu sampai sudut, sampai ke semuanya. Kelilingnya itu seperti itu. Nah, ini kita udah selesai row yang ke 76 tadi ya. Nah, kan 76 tadi kan disuruhnya tuh cuman knit semua sebanyak 99. Nah, tadi kan
kita jadi apa namanya, kasih marker masing-masing 20-20. Nah berarti ini kan kalau ini 20, terus ke sini 40, ini 60, ini 80 tambah 19. Nah sampai ke sudut. Nah pengulangan terus sampai 4 bagian. Nah jadi ini udah selesai. Nah sekarang kita mau mulai ke row 77. Di sini row 77 dibilangnya kan knit 2, knit 2, lalu yarn over, knit 2 together-nya 46 kali. Nah jadi sekarang seperti itulah polanya. Knit 2 together, knit 2 together, lalu yarn over, knit 2 together sebanyak 46 kali. Nah jadi supaya untuk memudahkannya nanti akan saya bikin hitungannya tuh yang harus 46 kali ini. Jadi nanti dapat 10 taruh marker, dapat 10 taruh marker. Seperti itu. Supaya nggak apa namanya, supaya nggak nyasar aja sih. Nah jadi sekarang kita disuruh mulainya kan knit 2 together. Satu, dua. Nah ini yang knit 2 together ini kasih marker aja karena dia kan beda, cuma ini knit 2 together 2 kali. Nah selanjutnya kan ada yarn overnya dulu, jadi biar gampang hitungnya nanti. Akan disuruh yarn over, knit 2 together. Jadi seperti ini, saat yarn over, udah mulai gelap nih, udah mau sore soalnya udah mau maghrib nih. Yarn over, knit 2. Nah ini dapat 1 ya, yarn over, knit 2 together, 2, yarn over, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita keluarkan aja markernya. 9, 10. Nah sini kita taruh marker. Nah, kan coba kita hitung kan, ini kan yarn over, knit 2 together, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah berarti kan 10 nanti
10 yang kedua kali sampai 4 kali berarti kan, karena harus 46. Nah ya, repeatingnya seperti itu sampai nanti ketemu sudut. Nah kalau sudut seperti biasa, knit 1, yarn over, knit 2 together, seperti itu. Itu nanti baru selesai satu sisi. Nah ini akan dilakukan ke 4 sisi seperti itu. Kita lanjut ya. Nah ini kita udah mau masuk row 78. Nah di sini row 78-nya itu adalah di sini ini yaitu knit 2 together, yarn over sebanyak 48 kali, berarti itu sampai ke satu sisi, sampai ke sudutnya berikutnya. Nah sudut seperti biasa, knit 1, yarn over, knit 2 together, kemudian dilanjutkan yarn over. Nah kebalikannya, kalau tadi kan knit 2 together, yarn over, kalau ini yarn over, knit 2 together 48 kali, berarti itu lanjutnya ke sisi berikutnya. Jadi untuk dua sisi itu berlawanan. Jadi yang satu knit 2 together, yarn over, kemudian kebalikannya yarn over, knit 2 together. Karena kan ini kan apa namanya, polanya itu kan jalannya bolak-balik untuk dua sisi. Jadi sisi A B dulu, baru nanti setelah selesai 78 row baru lanjut dengan sisi C dan D. Cuman kalau yang aku bikin ini kan muter aja, jadi ke empat sisinya aku bikin, berarti kan itu dua sisi yang tadi berlawanan 48, kemudian nanti dua sisi lagi berlawanan, begitu. Nah ini kan karena dia adalah row genap, berarti kan aku jalannya itu bukan knit, purl. Nah jadi nanti itu purl 2 together, yarn over 48 kali sampai ke sudut, lalu nanti kebalikannya seperti itu. Nah ini kita mulai kan, kita mulai. Ini karena apa namanya, jalannya purl nanti, jadi berarti aku akan agak jauh lebih lambat dari biasa, pada memang biasanya sudah lambat juga. Nah ini kan purl 2 together, yarn over. Nah ini kita udah keluarkan aja. Nah ini nanti aku bikinnya hitungannya kan dia 48 tuh dengan pola yang sama. Nah aku akan aku bikin nanti setelah 10 aku kasih marker supaya nanti mudah untuk menghitungnya. Kalau seandainya kita tuh di tengah jalan sebelum sampai 48 kita nggak mau berhenti, seperti ini kan tadi yang sebelumnya kan gitu juga tuh, yang row 77 kan seperti itu juga, pola penghitungan yang sama, yarn over, knit 2 together 46 kali. Nah ini aku bikin 10-10, jadi kalau seandainya kita baru 2 kali 10 kan berarti hitungannya sebetulnya baru 20. Nah kalau kita harus mengerjakan sesuatu yang harus kita tinggal, nah kalau nggak dikasih marker seperti itu lupa, nanti terpaksa hitung dari ulang. Nah kalau dikasih marker kan kita ingat, oh ini udah 10, oh ini udah 20, seperti itu. Itu aja sih untuk memudahkan. Nah, knit 2 together, yarn over, berarti aku purl 2 together, yarn over. Nah itu tadi purl 2 nya udah, sekarang yarn over. Nah ini kan aku makanya akan agak lebih lambat, karena ini yang dari row sebelumnya itu yang ada yarn overnya kan, itu aku harus balikkan dulu posisinya, seperti waktu aku bikin sudut yang kalau pas giliran purl kan gitu juga, yarn overnya terpaksa aku. Nah gini, ini kan udah purl 2 together, yarn over 1. Sekarang ini purl 2 together, yarn over 2. Nah kita bikin nanti 10 kasih marker, karena ini apa namanya,
pengulangannya cuman itu aja. Jadi kalau kalau nggak dikasih, apalagi kalau kita nggak ngitung kan kayak seperti ini. Kalau aku ngerjainnya terus sambil ngobrol gini kan, berarti kan aku nggak hitung itu. Nah kalau kita tunggu sampai 48 itu nanti kadang-kadang kita lupa. Nah kalau lupa, kalau ngitung dari awal kan nanti suka kadang-kadang ini aja Nah kalau ini kan aku ini yang sebelumnya kan gitu juga, row sebelumnya kan gitu juga, pakai ada hitungan juga 10-10 gitu kan. Nah berarti kan aku kalau udah mau mencapai deket marker yang pertama, nah itu aku berarti udah mendekati hampir 10 jumlahnya gitu. Jadi nggak harus selalu harus ngitung terus. Itu aja sih untuk memudahkannya tuh seperti itu. Nanti kalau udah misalnya udah hampir mendekati, baru kita hitung. Sebelum kita taruh marker, kita pastikan dulu bahwa benar-benar udah 10 gitu. Ini coba kita hitung ya. Ini kan kita sisain dulu nih 1 nih dari yang hitungan sebelumnya 10. Nah kita hitung, kan kita hitungnya tuh yang di per-nya 1 sama yang over-nya itu 1 gitu kan. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini udah 10. Nah kita taruh marker di sini. Ini kita sudah yakin bahwa ini adalah 10. Nah sementara kan dia harus ada 48 kan. Nah lanjut deh yang berikutnya. Ini lanjut aja terus sampai nanti hitungannya 10 lagi, kita taruh marker lagi, terus deh sampai 48 gitu ya kan. Nah ini kan udah selesai nih row 78 nya untuk semua. Aku udah bikin tadi semua keliling. Ini kan udah nih terakhir. Nah ini kan berarti masing-masing di marker ini kan 10. Nah ini 10 pertama berarti 1, ini 10 kedua 20, 10 ketiga berarti 30, 10 keempat berarti 40. Nah ini yang terakhirnya dia nggak sampai 10 karena kan dia 48 kan. Nah ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah kayak gitu semua sudah masing-masing 48 stitches untuk masing-masing sisi. 48 kali 2 sih ya, karena kan knit two together yarn over. Nah itu kan berarti 2 stitches, itu berarti 48 kali 2 stitches untuk masing-masing sisi di luar sudut ya. Sudut itu kan ada 3 stitches itu masing-masing sudut. Nah di sini kan disebutnya setelah terakhir itu kan berarti ini selesai border ya. Nih sekarang kita mau mulai center. Untuk bikin center ini, nah di sini kan disuruhnya itu adalah kita slipkan 99 stitches pada benang. Jadi dipindahkan stitches ini ke benang. 99 stitches ke benang. Nah, berarti nanti akan ada sisa 96 stitches pada jarum. Nah, itu yang untuk mulai membentuk center.
Nah sementara ini kan aku kan dia keliling, berarti kan yang harus diselipkan itu kepada benang itu lebih dari 99. Kalau dia 48 stitches kali 2 berarti kan itu benar 96, berarti satu sisi. Nah berarti satu sisi di luar sudut kita biarkan di jarumnya, berarti selebihnya itu kita pindahkan ke benang. Nah jadi kita siapkan dulu nih benangnya, nih udah benang, kita siapkan benang. Benangnya aku pakai yang biar agak gede aja, biar stitchesnya nanti nggak terlalu biar masih bisa terlihat. Nah ini kan dia bilangnya itu 96 yang pertama. Nah berarti kan kalau kita yang pertama ini berarti dan dari sini nih, berarti yang kita sisakan itu yang ini. Nah ini selebihnya ini kita pindahkan ke jarum. Nah ini kita perlu hati-hati karena stitchesnya itu kan semuanya itu bukan hanya stitches yang komplit gitu loh. Ini kan ada yarn over. Nah yarn over itu yang kalau nggak hati-hati dia nanti kita bisa nah ini kan kita keluarkan nih, ini kan stitches. Nah ini yarn over. Nah supaya harus hati-hati jangan sampai ke balik-balik, stitches yarn over, stitches yarn over, nah gitu terus. Nah kayak gini. Ini yang harus aku keluarkan itu lebih dari 99 karena kan dia ada 4 sisi, sementara yang dibiarkan di jarum itu adalah yang 96 aja. Nah kan ini kalau nggak diperhatikan bener, ini yang yarn over ini takutnya kalau kita nggak ke bawah nanti lupa hitungan, nah repot. Ini kayaknya markernya harus tetap diikutin nih supaya nanti nggak keder aja. Nah ini kita wah ini benangnya kegedean nih ya, kayaknya pakai benangnya kegedean nih karena stitchesnya kecil. Waduh, wah kayaknya ini aku kayaknya mendingan ini nggak pakai ke benang kali ya, tapi kita cobalah. Mana ya nih ya, benangnya kegedean nih, aku ganti aja kali benangnya dulu, ganti dulu benang deh, kegedean benangnya nih, nggak masuk dia. Nah ini aku ganti benang yang kecilan ukurannya biar bisa lewat ke stitchesnya itu. Nah kan lewat kan, nah dia kan seperti ini nih dipindahinnya over. Nah ini 10 yang kedua marker. Nah seperti ini dikeluarkan. Nah ini kita lanjut ya, lanjut sampai
berjumlah berapa ya, pokoknya nanti sisanya yang di jarum 96 itu aja sih ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini setelah dikeluarkan stitches yang harus dikeluarkan dulu. Nah, ini yang sisa dari stitchesnya yang masih ada di jarum. Nah, ini. Nah, shawlnya itu paling kira-kira cuma segede itu sih, nggak bisa lebih, mungkin ya sekitar 60 kali 60 cm begitu. Nah, ini setelah ini kita akan lanjut nanti mulai membuat senternya begitu. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.